apa namanya saya matikan saja gitu, masalah saya beres gitu, seolah-olah cara berpikirnya seperti itu. Iya, betul. Ya udah nanti silakan aja, ambil aja apa adanya. Ambil aja apa adanya deh. Iya. Pokoknya Indosat di luar itu kan gitu, selalu begitu. Gitu. Dan seperti mau menghilangkan fakta-fakta awal bahwa Indosat sampai saat ini setahu saya masih tercatat sebagai tersangka korporasi. Betul. Dan 2 direktur utamanya juga tersangka dari kasus yang sama. Betul. Drop it. Kamera, roll, action, bukan live, cuman ngobrol. Berarti Indosat lepas tangan dong. Iya. Karena kan ini aspek juga sempat bikin rilis kan ke media terkait dengan ini, agar Indosat turut bertanggung jawab. Kemarin juga KSPI dengan teman-teman juga kan, Bung Said Iqbal juga sudah tegas juga meminta supaya Indosat bertanggung jawab. Nah sebetulnya masuk akal juga nggak sih kalau Indosat bertanggung jawab, kita minta pertanggung jawabannya berapa persen saham Indosat, kemudian kenapa Indosat harus bertanggung jawab? Oh, itu masuk akal banget. Masuk akal ya, gimana? Jadi tadi yang pertama benar gitu. Indosat itu punya saham 99,85%. 99,85%. Ya, itu kan angka yang hampir mutlak betul. Ya, hanya 0,15% gitu itu yang dimiliki, itu pun dimiliki oleh koperasi Indosat gitu. Jadi bukan dimiliki siapa-siapa gitu, dimiliki keluarga sendiri gitu ibaratnya gitu. Jadi bisa dibilang Indosat memang mutlak gitu. Gitu, dan selama ini memang ya apa memang kita ngikutin Indosat, apa maunya Indosat. Termasuk perjanjian kerja sama frekuensi. Betul. Itu kan karena dia punya 99,85%, dia bisa langsung ngasih ke itu kan logikanya gitu. Jadi kok mau dibilang ini entitas yang berbeda segala macam katanya. Iya, betul bro. Karena kan tadi saya sempat sampaikan tuh yang di awal gitu, bahwa memang di Indosat Group itu kan ada kayak bagi-bagi tugas gitu. Siapa ngerjain apa gitu antara anak perusahaannya gitu. Memang yang 2 itu ditugaskan untuk itu mengelola internet gitu. Jadi apa yang kita kerjasamakan itu juga sebenarnya bukan inisiatif IM2 ujuk-ujuk kita menyelenggarakan, enggak gitu. Tapi itu memang apa namanya mandatnya dari Indosat kita untuk melakukan hal tersebut gitu. Bahkan di dalam kerjasama tersebut itu porsi pendapatan jatah pendapatan terbesar itu buat Indosat bro. Keuntungan dari perjanjian kerjasama itu. Pendapatan dari kerjasama itu kan? Iya, itu sebagian besar itu untuk Indosat gitu. Kalau saya tidak lupa angkanya di atas 50%, 60%, pokoknya sebagian besar itu memang untuk Indosat gitu. Jadi alasan pertama, kenapa Indosat harus bertanggung jawab? Satu, karena 99,85% sahamnya adalah punya Indosat. Indosat Ooredoo sekarang. Harus diangkat nih Ooredoo-nya nih. Betul. Kedua, karena tadi kebijakan bisnisnya juga. Betul, strategi bisnisnya dari Indosat. Kemudian keuntungan dari Indosat M2 mayoritas pendapatannya justru masuk ke Indosat, TBK. Tiga, apalagi itu? Terus kemudian dalam perjanjian itu kita juga pakai banyak hal ya, misalnya untuk pelanggan kalau mau tetap menggunakan kan dia harus isi ulang tuh. Oh, isi ulang. Oke, ya. Nah, isi ulangnya ketika itu harus menggunakan apa? Menggunakan voucher handphonenya Indosat. Kayak saya misalkan beli voucher di gerai-gerai kecil-kecil gitu. Jadi misalnya saya habis kuotanya, ya kita datang ke gerai-gerai beli vouchernya Indosat. Beli vouchernya Indosat untuk kemudian isi ulang paket internetnya itu tadi gitu. Kan itu juga duitnya masuk ke sana dong ya? Masuk ke Indosat makanya kalau dibilang Indosat sekarang entitas berbeda, tapi kan menikmati semuanya gitu. Bahkan dominan dan induk perusahaan. Betul. Gitu kan. Induk perusahaan tadi. Terus tadi itu kurang lebih gitu. Terus kemudian yang selanjutnya ya tadi strategi bisnisnya sebenarnya semuanya diatur oleh Indosat gitu. Makanya kemudian kan dalam perkembangannya bro itu kasus hukumnya sendiri itu kemudian kan IM2 sudah diputuskan tadi oleh pengadilan, tapi kemudian ada tersangka baru gitu. Tersangka barunya ada direksinya yang mantan direksinya Indosat. Kemudian secara korporasi IM2 dan Indosatnya juga kemudian ditetapkan sebagai tersangka bro, gitu. Betul. Sampai dengan saat ini sih saya belum pernah dengar ya itu dihentikan atau apa gitu, belum pernah dengar ya. Jadi status yang saya dengar sih masih tersangka gitu ya. Gitu. Ya jadi memang aspek juga berusaha searching ya data-data di internet gitu. Dan memang ada berita di tahun berapa nih 2000 berapa nih? Itu kasus korupsi yang terjadi di Indosat M2 itu sebenarnya karena kerjasama dengan Indosat TBK. Kemudian Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan
Indosat Tbk dan juga Indosat M2 sebagai tersangka, kan gitu ya? Iya. Secara korporasinya dua-duanya jadi tersangka. Ya. Kemudian direktur utamanya juga, ini saya bacakan ya, ini saya bukan membuat hoax ya, tapi memang saya bacakan aja. Hari Sasongko sebagai tersangka itu mantan Dirut Indosat. Kemudian ada lagi Joni Swandisyam, mantan Dirut Indosat juga jadi tersangka dalam kasus yang sama, kan gitu ya. Kemudian Pak Indar Atmanto selaku Dirut AM2 menjadi tersangka yang kemudian akhirnya divonis dan sudah masuk penjara ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kok kemudian Indosat justru mau lepas tangan nih? Artinya kalau ini adalah kasus korupsi yang melibatkan para dirut-dirut yang lalu dan korporasinya juga Indosat Tbk juga terlibat sebagai tersangka juga, seharusnya 1,3 triliun itu harus beban tanggung jawabnya Indosat juga dong. Itu makanya logika yang sebenarnya sangat sederhana ya. Nilai kerugian negara harusnya ditanggung sama-sama oleh para pelaku korporasi, karena Pak Indar dan Indosat M itu sudah dinyatakan terbukti bersalah korupsinya. Artinya pelaku yang satunya lagi nggak mungkin dianggap nggak bersalah dong. Kan dua-duanya sama-sama melakukan itu. Bukan hanya bersalah, bro. Ada kalimat secara bersama-sama. Nah, kan melakukan korupsi secara bersama-sama. Pertanyaannya, kenapa kok kemudian Indosat Tbk proses hukumnya nggak tahu seperti apa sekarang? Ini juga nanti mungkin aspek akan bikin surat ke Kejaksaan Agung, akan meminta supaya Kejaksaan Agung mengungkap dan mengusut tuntas kasus ini, karena nilai kerugian 1,3 triliun yang harus dibayar oleh Indosat M2 kepada negara kan nggak cukup asetnya. Artinya ada kekurangan bayar, harusnya biaya tanggung jawabnya Indosat Tbk dong. Kan gitu, karena kan dia melakukan korupsi secara bersama-sama gitu. Gimana tuh, bro, tanggapan ente? Jadi memang tadi pertama logika sederhananya kan seperti itu gitu ya. Semuanya tadi kan yang saya sampaikan semuanya udah menjelaskan gitu ya. Bagaimana Indosat itu perannya dalam kerjasama gitu dan seterusnya. Termasuk juga dalam pengelolaan anak perusahaan juga Indosat juga perannya sangat besar, bro gitu. Jadi kalau konteksnya yang saat ini ya, kami pertama tadi gitu menuntut pertanggungjawaban Indosat itu. Karena tadi hal-hal tersebut gitu. Terus yang kemudian ya kalau memang Indosat tidak mau bertanggung jawab, keadilan harus berlaku ke semuanya, bro. Betul. Gitu. Setelah 7 tahun akhirnya dieksekusi, tapi hanya yang jadi, mohon maaf kalau saya bilang, yang jadi korban hanya Indosat M2 dan Pak Indar. Iya. Gitu kan, tersangka yang dari Dirut Indosat sama korporasi Indosatnya kok. Dan sekarang karyawan IM2, bro, yang jadi korban. Karyawan Indosat M2 akhirnya. Artinya akibat dari kerjasama bisnis aksi korporasi dari Direktur Utama Indosat Tbk pada saat itu dengan Direktur Utama Indosat M2 berakibat pada terjadinya kerugian negara yang harus dibayar kerugiannya kan. Dan karyawan jadi terdampak. Harapannya apa, bro? Asetnya asetnya berapa sih sekarang kalau Indosat M2? Kalau asetnya kurang lebih ya sekitar 800 miliaran. 800 miliar. Ya, katakanlah kalau 800 miliar, kemudian beban tanggung jawab Indosat M2 yang harus kepada negara 1,3 triliun. Ya. Kan masih ada kurang bayar tuh. Ya. Siapa yang harus tanggung jawab? Kalau logika hukumnya kan siapa yang bersama-sama melakukan tindakan korupsi itu kan gitu. Dan kemudian kalau logika umum gitu masyarakat gitu, anaknya melakukan kenakalan, orang tuanya kan bertanggung jawab juga. Betul. Nggak bisa lepas tangan, menganggap bahwa Indosat M2 sebagai entitas yang berbeda. Gitu. Karena di dalam persepsi saya di dalam bisnis itu kan juga selain bicara uang gitu dan keuntungan juga ada moral. Di perusahaan kan makanya ada CSR, betul. Ada kemudian kegiatan-kegiatan sosial. Sebenarnya kan memang perusahaan itu dituntut untuk punya bermoral dalam melaksanakan bisnisnya. Corporate social responsibility dan corporate moral responsibility harusnya. Dan itu terpampang jelas kan di banyak perusahaan visi misi dan seterusnya. Dan Indosat M2 selama ini sudah kasih kontribusi luar biasa keuntungannya ke Indosat kan? Iya. Kita pemegang sahamnya mayoritas Indosat mau kemana lagi gitu? Ya pasti semuanya ke mereka gitu. Betul. Sekarang kalau analoginya misalkan kita berandai-andai asetnya M2 katakanlah 2 triliun misalkan itu. Sementara kewajibannya hanya 1,3 triliun. Terus kan ada sisa dong. Apa tuh mau diambil sama Indosat apa enggak? Kalau Indosat akan bilang, oh itu entitas yang berbeda, kan gitu nggak mungkin juga, pasti diambil duitnya kan? Iya. Jadi ini
bicara kami ya di Serikat Pekerja ya. Kami coba menjalankan peran Serikat Pekerja itu bukan hanya bicara masalah sekedar gaji, upah dan seterusnya. Kami berusaha menjadi partnernya manajemen gitu ya, dan termasuk membuat beberapa kajian bahkan yang sifatnya strategis bro gitu ya, gitu. Jadi kami terakhir membuat kajian gitu ya, kalau IM2 nggak dihentikan gitu ya, nggak dihentikan dan kami tetap disupport untuk bisa tetap beroperasi gitu segala macam kayak gitu. Kami membuat kajian bahwa dalam mungkin 6-7 tahun ke depan itu sebenarnya kita mampu untuk membayar nilai tadi, kerugian tadi gitu. Cuma masalahnya mau tidak Indosat ini gitu, mau nggak gitu untuk melakukan itu gitu. Makanya kami menyesalkan kenapa yang dipilih kemudian ditutup gitu. Atau sebenarnya banyak cara yang kita lihat gitu. Banyak cara yang kita lihat sama untuk menyelamatkan IM2 gitu ya. Yang secara dampaknya ke mereka secara finansial juga nggak terlalu besar gitu. Nah itu yang kami sangat sesalkan gitu. Dan ketika itu terjadi, terus seolah-olah mereka lepas tangan gitu. Bahkan tadi kalau saya di kementerian juga sempat cerita itu tuh, yang berapa tahun terakhir itu akan mensupport finansial segala. Saya baru terakhir berubah itu kan ceritanya. Oh iya, jadi kan kondisinya IM2 itu ya semenjak kita inkrah 2015 itu seolah-olah jadi punya hutang ke negara, bro. Nilainya 1,3 triliun. Kalau dibandingkan dengan asetnya IM2 kan lebih besar hutangnya gitu. Nah, kalau perusahaan yang lebih besar hutangnya itu secara teknis sebenarnya nggak layak operasi gitu. Betul. Nah, dalam periode tersebut 2015 Indosat itu setiap tahun memberikan statement akan mendukung secara finansial gitu ya dalam periode 1 tahun biasanya gitu, 1 tahun ke depan gitu, agar keberlangsungan IM2 itu tetap berjalan gitu. Nah sebenarnya itu ditujukan kemana bro gitu? Bukan ditujukan untuk kita membayar gaji bulanan sebenarnya ini analoginya, atau ditujukan untuk bayar supplier kita yang kabel atau material kayak gitu, enggak gitu. Sebenarnya itu menurut kami itu ditujukan untuk tadi kalau terjadi eksekusi terhadap 1,3 triliun ya Indosat akan bertanggung jawab dan mendukung secara penuh gitu. Karena yang menyebabkan tadi IM2-nya bahasanya negatif ya bro ya, itunya neracanya itu ya karena tadi ada dicatatkan ada kewajiban ke negara 1,3 triliun gitu. Yang akibat dari perjanjian kerjasama antara Dirut Indosat dan juga Dirut IM2 dan korporasinya sudah dinyatakan sebagai tersangka dua-duanya. Jadi memang setiap tahun tuh bro itu di ada surat tersebut, jaminan segala macam gitu, yang kami berpendapat ya untuk jaminan itu gitu. Jadi salah satu yang kami pegang selama ada jaminan itu oke. Gitu. Karena berarti kalau ada apa-apa Indosat akan tanggung jawab, gitu. Ternyata sekarang begitu udah dieksekusi nggak mau tanggung jawab, dibubarin. Nah ini terkait dengan dibubarin juga akhirnya saya berpikir ya ini saya menduga ya, sekali ini menduga. Dugaan saya adalah Indosat mau ngemplang kewajiban, kan 1,3 triliun kewajibannya, sementara asetnya IM2 hanya 900 miliar. Artinya Indosat dengan mengatakan bahwa itu entitas yang berbeda, seperti mau mengatakan bahwa Indosat nggak mau tanggung jawab terkait dengan kekurangan kewajiban. Silakan kejaksaan lelang sebatas kemampuannya aja tuh dapatnya berapa gitu. Iya betul. Jadi kalau menurut saya ya bro ya gitu ya. Memang kami nggak punya bukti sejauh itu ya gitu terkait keterlibatan Indosat dalam, tapi gitu saya lihat apa yang tindakan dilakukan Indosat gitu dengan cara singkat ini, gitu ya, dalam waktu yang singkat juga bro gitu, 2 hari 3 hari langsung ini mereka menjadikan ini cara mudahnya ya sudahlah saya matikan saja gitu, masalah saya beres gitu, seolah-olah cara berpikirnya seperti itu. Ya udah nanti silakan aja ambil aja apa adanya. Deh. Pokoknya Indosat di luar itu kan gitu, selalu begitu. Gitu. Dan seperti mau menghilangkan fakta-fakta awal bahwa Indosat sampai saat ini setahu saya masih tercatat sebagai tersangka korporasi dan 2 direktur utamanya juga tersangka dari kasus yang sama. Betul. Kan seperti mau menghilangkan itu gitu, peran itu. Jadi memang banyak akan banyak cerita yang terputus gitu ya, ketika IM2 yang jadi objek ceritanya gitu ya sudah nggak ada gitu. Betul. Nah, dan di media itu selalu yang disebut kasus korupsi Indosat M2, kasus korupsi di Indosat M2. Nah makanya kenapa podcast ini dibuat untuk mengungkap kepada masyarakat bahwa ini bukan kasus
ansih hanya Indosat M2 saja, ini korupsi berjamaah dengan Indosat Tbk yang sampai saat ini masih sebagai tersangka setahu saya kan gitu. Dan satu tambahan bro, ini apa namanya yang kita sangat sedih membaca gitu ya, statement Indosat itu adalah menegasikan bahwa seolah-olah IM2 itu rugi gitu ya, karena orang-orangnya nggak kayak Babel gitu. Seolah karena resource-nya udah nggak mampu lagi, termasuk sumber daya segala macam tidak mampu gitu. Kita sedih sekali baca itu bro gitu. Karena sesungguhnya tadi dari saya jelaskan gitu, IM2 itu jadi negatif karena tadi ada catatan apa namanya hutang lah ya. Hutang, iya. Kalau nggak ada itu kan pasti. Iya, kita bro itu dalam berapa tahun terakhir ini selalu tumbuh bro. Ini apa namanya pelanggan kita tumbuh terus gitu, pendapatannya juga tumbuh terus gitu ya, selalu tumbuh gitu. Jadi jeleknya di mana gitu?